Buat yang di rumah nih, pasti banyak yang masih merah nih. Saran dari Mas Rifan sendiri gimana? Terutama untuk investor retail ya? Ya, apa sarannya ya? Eh, Sarannya pertama pasti hmm, evaluasi dulu lah, merahnya karena apa, Oke. ya kan? Jadi kan saham tuh kan ada 900 lebih, hampir 1000 sekarang kan. Ya. Nah, lihat dulu saham itu yang pertama ya kalau saran dari saya adalah cek belinya di harga berapa. Jangan sampai nih misalkan beli di harga pucuk. Nah, kalau misalkan beli di harga pucuk, ya mau nggak mau sih kayaknya memang harus cut loss ya. Tapi kalau misalkan nih belinya di harga yang sebenarnya udah murah, Ya. tapi ya karena faktor perang dan segala macam dia makin murah lagi, ya itu opportunity. Jadi harus bedain itu dulu tuh. Yang pertama Oke. evaluasi sahamnya. Kemudian juga ya evaluasi valuasinya. Ya sesimpel misalkan kalau teman-teman di rumah paham tentang PE ratio, price to book value, ya pakai itu dulu, nggak usah yang kompleks-kompleks dulu. Nah, tapi kalau misalkan nih, wah saham yang saya beli PE ratio-nya ratusan kali nih, ya itu kan juga udah lumayan red flag sebenarnya kan. Ya. Nah, itu mungkin perlu dievaluasi untuk di cut loss. Tapi kalau misalkan, saya beli PE ratio-nya misalkan 12-13 kali masih oke kok, ya Ya. kan. Nah, itu kan berarti nggak perlu di cut loss gitu. Jadi, saya beli memang di valuasi yang udah murah, tapi karena perang jadi makin murah lagi. Ya sudah, itu berarti opportunity gitu. Jadi, sama yang ketiga adalah, ya itu tadi, penurunan harga sahamnya pure karena sentimen yang sedang terjadi sekarang, atau ini karena memang ada fundamental yang crack. Nah, kalau itu masih perlu lihat laporan keuangan tuh. Oke. Kan kayak bentar lagi udah rilis nih laporan keuangan kuartal 1 nih, kan kelihatan tuh. Ya. Company masih on track atau enggak, atau ternyata ada sesuatu nih yang bikin labanya turun. Nah, kalau labanya turun cari tahu kenapa. Kenapa? Nah, kalau misalkan emang ternyata tadi kehit sama kompetisi lah, kemudian utangnya terlalu besar, ya itu mungkin red flag lagi. Tapi kalau misalkan company-nya masih tumbuh, ya udah itu berarti kan sebuah opportunity. Jadi bedainnya gampangnya gitu sih.